Kalian tahu nggak sih perbedaan antara bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia? Sini aku kasih tahu. Bahasa Melayu memang terdengar sangat mirip dengan bahasa Indonesia, tetapi ternyata banyak perbedaannya loh. Bahasa Melayu digunakan oleh orang Singapura, Malaysia, dan juga Brunei, sedangkan bahasa Indonesia hanya digunakan oleh orang Indonesia sendiri. Namun, meskipun banyak kesamaannya, tapi mulai terdengar berbeda ketika Malaysia mulai dijajah oleh Inggris dan Indonesia mulai dijajah oleh Belanda. Seiring berjalannya waktu, dua bahasa ini berkembang menjadi dua bahasa yang berbeda dengan kosakata, pengejaan, dan aksen yang khas, ibarat saudara dekat atau sepupu. Ada beberapa kata-kata yang diucapkan oleh dua bahasa yang berbeda, namun ada juga kata-kata yang umum oleh dua bahasa ini. Contohnya, pohon dalam bahasa Malaysia yaitu pokok, dan bicara dalam bahasa Malaysia tetap bicara. Selain itu, ada juga beberapa kata yang memiliki pronoun sama di kedua bahasa, namun memiliki arti yang berbeda. Salah satunya adalah kata butuh yang dapat berarti membutuhkan di Indonesia, namun berarti alat kelamin pria di negara Malaysia. Ada juga kata bercinta yang berarti mencintai seseorang di Malaysia, namun dapat berarti berhubungan intim di Indonesia. Hal ini terjadi akibat perbedaan penyerapan kata, di mana orang Indonesia atau bahasa Indonesia cenderung menyerap kata-kata dari bahasa Belanda, sedangkan bahasa Melayu lebih cenderung menyerap kata-kata dari bahasa Inggris. Bahkan hal-hal seperti ejaan dan tanda baca juga tidak selalu sama. Contohnya di bahasa Indonesia menggunakan koma desimal, sedangkan bahasa Melayu menggunakan titik desimal. Contoh kalimat yang biasa kita gunakan adalah I drove my car to the store to buy towels then I watch TV at home. Kalau di bahasa Indonesia seperti Aku mengendarai mobil ke toko terdekat untuk membeli handuk, lalu aku menonton televisi di rumah. sedangkan di bahasa Melayu seperti Saya memandu kereta ke kedai terdekat untuk membeli tuala. Kemudian saya menonton televisyen di rumah. Namun, terlepas dari semua perbedaan ini, penutur asli bahasa Indonesia dan bahasa Melayu masih dapat berkomunikasi dan saling memahami di sebagian besar situasi. Untuk lebih mengenal perbedaan antara Malaysia dan juga bahasa Indonesia, yuk sekarang kita dengar wawancara bersama narasumber kita yang pernah studi exchange di Malaysia. Nah, sekarang kita udah bareng Kak Sofika nih yang udah pernah studi exchange di Malaysia. Mungkin Kak Sofika bisa perkenalkan dulu apa pekerjaan saat ini, terus nama mungkin, dan umur. Halo semuanya, nama aku Sofika, umur aku sekarang 23 tahun. Sekarang karena masih jadi fresh graduate, sekarang lagi looking for job aja sih. Oke, kalau gitu aku mau tanya-tanya Kak soal misalnya pengalaman di Malaysia. Apa sih kesan pertama Kakak waktu berkomunikasi dengan orang Malaysia waktu studi exchange di sana? Kalau komunikasi sama mereka, kalau orang Malaynya asli, mereka itu ngomongnya itu lembut banget. Tempo bicaranya itu jauh lebih lambat dibanding orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan biasanya cepat dan lebih ekspresif. Nah, kalau mereka itu lembut, jadi dan juga temponya lebih lambat. Jadi kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia, sebenarnya mereka ngerti karena sama-sama. Cuman karena temponya kecepatan, mereka kadang suka kayak gitu. Oke, tadi setelah kita ngomongin tentang orang Malaysia yang ngomongnya lambat, mungkin kakak ada kesulitan lain nggak ngobrol sama orang Malaysia? Kalau ngomong itu biasanya tuh karena bahasa mirip-mirip sama aja, nggak ada masalah. Cuman ada beberapa kosakata mereka yang beda sama kita. Contohnya kayak kereta, kalau di kita train, kalau di mereka itu car. Jadi pernah ada miskomunikasi sama hal itu. Mungkin juga misalkan sama beberapa suku yang kayak Chinese, Tionghoa atau misalkan India, mereka tuh nggak bisa ngomong bahasa Melayu. Jadi minim banget bisanya. Jadi akhirnya di kalinya ya udah kita ngomong pakai bahasa Inggris aja. Oke. Terus selain itu meskipun bahasa Indonesia dan Malaysia itu mirip-mirip, pasti ada perbedaannya nggak sih Kak? Ada, tadi yang dibilang tadi kosakatanya beberapa ada yang beda. Terus paling kayak mereka tuh nyampur-nyampur gitu ya, Inggris Indonesia. Inggris Malay gitu. Nah, tapi sebenarnya ya udah sih kita akalinya ya udah mendingan pakai bahasa Inggris aja. Oke, aku mau nanya, gimana sih gaya komunikasi verbal orang Malaysia yang berbeda dengan orang Indonesia? Misalnya kayak ekspresinya kah atau nada bicaranya? Kira-kira yang beda apa sih? Kalau ekspresif itu menurut aku jauh lebih ekspresif orang Indonesia. Misalkan dalam satu waktu tuh banyak banget ekspresi yang dikeluarin karena kita ngomongnya kan temponya lebih cepat dibanding mereka. Gak tau kenapa kedengarannya di telinga aku mereka tuh jauh lebih lembut, kayak
Kalau misalkan suka nonton Upin Ipin, nah itu persis kayak gitu cara ngomongnya, dan kedengarannya juga jauh lebih formal gitu dibanding orang Indonesia. Kayak mereka itu nggak tahu boleh atau gak tahu bisa gitu. Kalau di Indonesia boleh atau bisa itu kan satu kata ya, cat. Nah, tapi kalau mereka tuh cuma tahu satu kata doang dari itu, misalkan kayak gitu doang sih. Terus kalau masalah tempo, tadi udah dibilang temponya jauh lebih lambat dibanding orang Indonesia aja sih. Nah, kalau untuk pertanyaan terakhir tuh, apa sih saran kakak kepada mahasiswa Indonesia yang mau belajar di Malaysia? Mengingat tadi komunikasi dan bahasanya itu sedikit berbeda dari Indonesia. Oke, walaupun bahasanya mungkin similar, it's not same. Jadi banyak kosakata yang beda. Jadi mendingan tetap tingkatin lagi bahasa Inggris, kalian belajar lagi bahasa Inggris, karena even penjual di sana misalnya di warung, rumah makan, itu tuh mereka fasih banget bahasa Inggrisnya, cukup fasih lah untuk ngomong bahasa Inggrisnya. Nah, terus juga karena di sana ada aplikasi Grab, nah di sana tapi tuh nggak ada Grab Bike. Kalau di Indonesia kan kayaknya lebih banyak Grab Bike-nya ya, dan kita terbiasa sama hal itu. Jadi mungkin saran aku jangan lupa juga untuk kalau bisa sewa sepeda atau motor listrik di sana gitu. Itu juga cost-nya jauh lebih murah dibanding kita tiap hari harus naik Grab car. Mungkin juga kalau misalkan kalian nggak punya CC, credit card gitu, di sana kan nggak semuanya itu oke, bisa pakai Mastercard, tapi it will be efficient kalau misalkan kita juga pegang cash gitu. Oke, jadi sebenarnya itu lebih baik daripada bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, mendingan kita tuh lebih ningkatin bahasa Inggris kita. Selain itu, karena di situ nggak ada Grab Bike, lebih baik kita itu nyewa sepeda atau motor listrik ya kak. Dan juga lebih baik kita tuh menyiapkan uang cash lebih banyak. Oke, aku mau mengucapkan terima kasih buat Kak Sophie udah bersedia menjadi narasumber wawancara kita. Buat kalian mahasiswa Indonesia yang mau pertukaran pelajar di Malaysia, tungguin video lainnya dari kita. Bye-bye!